Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dieva Zata Amani. Saya dari Program Studi Pendidikan Dokter Angkatan 2023, kelas Beta MKDUC. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan permasalahan kebahasaan Indonesia saat ini. Poin-poin yang akan dibahas yaitu pandangan saya terkait dengan permasalahan bahasa Indonesia dan juga masalah kebahasaan generasi muda saat ini. Saya juga akan menjelaskan mengenai penyebab dan juga solusi dari masalah-masalah tersebut. Yang pertama yaitu pandangan terkait permasalahan bahasa Indonesia. Yang pertama ini tercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Misalnya dalam satu kalimat itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dicampur jadi satu, ataupun juga bisa dalam satu kata bahasa Inggris dan bahasa Indonesia jadi satu. Nah contohnya ini kayak bahasa Jaksel gitu. Bahasa Jaksel kan dia percampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Kalau ngomong dia digabung seperti itu. Terus yang kedua itu penggunaan bahasa gaul. Nah bahasa gaul ini kan ada yang merupakan serapan dari bahasa asing terus digunakan di bahasa Indonesia kan yang digunakan sama orang-orang gitu, khususnya kayak anak muda lah banyak nih yang pakai bahasa gaul. Nah yang menurut saya menjadi permasalahan ini, bahasa gaul ini jika digunakan terlalu sering ya, jadi bahasa kata asli dalam bahasa Indonesia ini akan terlupakan gitu. Jadi maknanya tuh udah dilupakan lagi katanya karena udah digantikan sama bahasa gaul ini. Terus yang ketiga yaitu banyak orang-orang yang mungkin dia lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Ini kan bisa mengurangi ya kayak kebanggaan kita menggunakan bahasa Indonesia karena ya orang-orang juga udah banyak yang lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu masalah kebahasaan generasi muda saat ini. Nah, yang pertama itu banyak anak-anak muda yang dia lebih mahir menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Mungkin banyak nih faktor yang melatar belakangi mengapa dia lebih mahir menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Tapi selagi dia emang tinggalnya di Indonesia, ya lebih baik dia mahir juga dalam bahasa Indonesia. Karena dia tidak hanya berkomunikasi dengan keluarga ataupun teman yang menguasai bahasa tersebut, tapi dia juga berkomunikasi dengan orang lain yang mungkin tidak mengerti atau tidak paham bahasa asing tersebut. Nah, jika berkomunikasi dengan orang lain, ya bahasa yang bisa digunakan ya bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan ya bahasa nomor satu, jadi orang-orang mengerti bahasa Indonesia. Ya jadi sebaiknya kalau tinggal di Indonesia ya memang tetap mahir berbahasa Indonesia. Lalu yang kedua yaitu kurangnya pemahaman terkait kebahasaan yang baik dan benar. Nah, ya anak-anak sekarang saya berbicaranya juga ya udah pakai bahasa gaul, pakai bahasa santai. Ya, tata bahasanya mungkin kurang paham dan segala macam. Nah, ini yang mungkin sekarang banyak ditemukan gitu. Saja ini adalah penyebab dari masalah tersebut. Yang pertama bisa jadi faktor lingkungan atau keluarga. Mungkin ada yang dia dibesarkan oleh keluarga yang memang berkomunikasi dengan bahasa ini, bahasa asing, atau juga dia dibesarkan di luar negeri sehingga ya lingkungannya dan keluarga atau teman-temannya menggunakan bahasa asing, tidak menggunakan bahasa Indonesia, sehingga dia lebih mahir menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Lalu yang kedua yaitu adanya pandangan orang yang memandang orang yang lebih mahir bahasa asing itu lebih pintar dan lebih keren daripada yang hanya berbahasa Indonesia gitu. Jadi orang-orang kayak lomba-lomba berbicara bahasa Inggris agar orang lain memandang dia tuh lebih ya lebih keren, lebih pintar gitu. Jadi dia lebih pengen menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing daripada bahasa Indonesia gitu. Terus yang ketiga itu karena ya sekarang teknologi udah maju dan perkembangan zaman juga udah maju, ada pekerjaan yang memang mengharuskan pekerja yang menggunakan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris ya, kan bahasa universal bahasa Inggris. Atau juga dengan teknologi platform-platform kita juga bisa lebih menjangkau orang luar negeri gitu, sehingga kita kalau mau komunikasi yang menggunakan bahasa Inggris atau enggak bahasa dari negara tersebut. Nah dengan latar belakang seperti itu ya banyak orang yang belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris kan, karena bahasa Inggris merupakan bahasa yang universal. Jadi dengan seringnya dia
berbahasa asing atau belajar bahasa asing ya tercampur gitu dengan bahasa Indonesia. Jadi cara bicaranya tuh bercampur antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Lalu solusi yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah-masalah tadi, itu yang pertama tuh lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Seperti berbicara dengan teman atau keluarga itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dengan kita lebih sering berpraktek menggunakan bahasa Indonesia, ya maka kita semakin mahir lagi dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua itu mempelajari cara berkomunikasi yang baik menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini nggak semua orang yang berbicara bahasa Indonesia ini bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita juga harus tahu gimana sih cara kita menyampaikan suatu pesan atau informasi sehingga pesan tersebut tuh bisa tersampaikan dengan baik ke orang lain. Nah, pesan itu bisa tersampaikan selalu melalui lisan dan juga tulisan. Kalau lisan mungkin ya cara kita berbicara dengan orang. Ini kita harus memperhatikan situasi, waktu, dan juga orang yang kita ajak komunikasi. Kalau misalnya dengan teman sehari-hari mungkin nggak masalah kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang santai atau bahasa-bahasa gaul yang tadi. Tapi jika forumnya di forum resmi atau dia berbicara di hadapan publik dan orang-orangnya ini merupakan orang-orang yang asalnya berbeda-beda gitu dari berbagai daerah, ya kita menggunakan bahasa Indonesia agar apa yang kita sampaikan nih dia juga mengerti, juga nyampe ke orangnya. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya yang tulisan, seperti kita mengirim pesan atau membaca artikel, membuat artikel jurnal, berita, itu kan menggunakan bahasa Indonesia juga kan. Jadi kita harus tahu, atau enggak palingnya memahami gitu, tata bahasa yang baik dalam ragam tulis Indonesia gitu kan. Sehingga kita juga bisa menyerap dan juga menuangkan pesan dalam tulisan dengan baik gitu. Jadi informasinya juga dapat ke orang lain atau enggak kita juga bisa menerima informasi dengan baik kalau kita memahami ragam tulis dengan baik. Lalu selanjutnya yaitu membaca. Dengan banyak membaca, kita juga bisa makin banyak mendapat ilmu. Jadi membaca ini merupakan salah satu solusi yang bisa saya tawarkan gitu agar masalah-masalah ini teratasi. Kalau misalnya kurang paham mengenai bahasa Indonesia, ya kita bisa lebih banyak membaca buku bahasa Indonesia. Nanti ada mungkin makna-makna yang sebelumnya belum kita mengerti, jadi mengerti atau lebih mengerti tentang kebahasaan yang baik dari kita membaca banyak buku. Terus yang terakhir itu adanya mata pelajaran bahasa Indonesia dari kita tingkat SD sampai kuliah itu juga ada. Nah, karena bahasa Indonesia ini bahasa kita ya, milik warga negara Indonesia, yang menggunakan juga orang Indonesia, kita harus ngerti juga gimana sih bahasa Indonesia yang baik. Nah, karena itu kita mempelajarinya dari SD kan, bahkan sampai sekarang kuliah. Kita harus mengerti dulu gimana sih tata bahasa yang baik, bagaimana penyusunan kalimat yang baik, dan cara berkomunikasi dengan baik, berbicara bahasa Indonesia dengan baik itu juga diajarkan di pelajaran bahasa Indonesia dari kita SD sampai sekarang. Nah mungkin karena udah lama kita belajar, semakin lama ya mungkin agar kita tetap ingat gitu bagaimana berbahasa yang baik. Misalnya kalau kuliah kita tetap ingat gimana sih bahasa Indonesia yang baik agar kita bisa menerapkannya di kemudian hari dan terus menerapkannya dengan baik gitu. Kita tahu tutur kata berbahasa Indonesia dengan baik tuh kita pelajari di mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Jadi itu penting banget ya karena kita juga sebagai warga negara Indonesia juga harus bisa berbahasa Indonesia agar selain kita siapa lagi yang berbahasa Indonesia gitu, pasti orang Indonesia sendiri kan. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.